Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, bada'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore kali ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat, begitu banyak sekali keberkahan, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri kajian Karomah pada edisi ke-65. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Karomah rahimakumullah. Di sini saya sebagai MC akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahrudin Asadullah, yang selanjutnya lain-lain, dan yang terakhir penutup. Baiklah jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara Karomah pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Untuk yang kedua kalinya yaitu tilawatul Quran. Untuk pada kesempatan kali ini kita sampai di surat Ali Imran ayat halaman ke-66, 67, halaman ke-67 ayat 133. Oke. Yang manis. Kita ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كره فقد مس القوم قدر مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan Quran kita menambah keberkahan pada majelis kita hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian bersama Ustadz Baharudin Asadullah. Beliau sudah sering mengisi kajian kita di sini. Dan untuk kesempatan kali ini bertemakan puasa di antara kewajiban, tren, dan ibadah bagi generasi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Baharudin Asadullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatil arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia beserta nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa kembali untuk menghadiri kajian Karamah edisi ke-65 dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua ke dalam golongan umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ini kajian pertama di bulan Ramadan nggih. Jenengan sudah berapa hari puasanya? Sudah 2. Oh iya, sudah 2 hari. Sudah ada yang mokel, Pak? Nah, ini biasanya ibu-ibu, mbah-mbah ini sudah alasannya tuwek mokel, ngoten. Nggih, wonten, sudah ada Mbah. Sampun mokel, Mbah? Dereng, alhamdulillah ini. Ya memang beberapa golongan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah. Nah itu. Nah, delalah tadi saya jalan ke sini dari arah mana namanya SMA 1 ke sini itu ada penjual. Mulu alam saya ya husnuzon saja, itu paling non muslim paling gitu. Lah ngudut kali menurut asruk, Pak. Ada keluar tengah ini enom, sehat bugar, nek head lah mungkin, anu gitu. Nifas tidak mungkin,
kan gitu. Sakit apa meneh long sik bakulan karo mudut. Sama mulai Pak. Musafir ya enggak mungkin mau dia jualan. Gitu. Satu-satunya apa namanya alasan saya itu untuk husnuzon apa? Oh paling bukan muslim. Itu saja. Paling itu agamanya lain sehingga tidak berpuasa. Nah ya. Nah ini yang sebelum kita memasuki bulan Ramadan itu platform-platform media sosial, entah itu di Facebook, kalau Facebook angkatan tua, kalau anak-anak muda itu Twitter, Instagram, kemudian apalagi Pak, TikTok. Nah itu TikTok itu dipenuhi dengan berbagai macam konten-konten kreator, ya konten-konten dari para konten kreator itu menyambut atau mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Ada yang apa namanya? Ada yang biasa-biasa saja kontennya, yang penting menarik, tidak neko-neko. Ada yang neko-neko pula. Gitu. Ada yang saya lihat itu melok bukora melok poso, kan gitu. Melok bukora melok poso. Nah itu. Dan ini sangat ramai sekali yang apa terjadi atau bahasa gaulnya itu hipe di kalangan anak-anak muda tahun ini. Nah, padahal kalau kita generasi 90-an, generasi 2000-an atau di bawahnya bahkan 80-an, 70-an, ada yang generasi 60-an, Pak. Sudah pensiun pasti. Pak Gianto benar, Pak, 60-an, Pak. 70-an. Oh masih muda berarti 2000-an itu. Abad milenium. Lagi. Itu kan kalau kita, bahkan saya sendiri yang kelahiran 89 itu kan masuk generasi 90-an. Itu kalau buka puasa itu ya sudah di masjid sama anak-anak sama guru-guru ngaji dihubungi bakwan gitu Pak ya, sama teh nanti buka bersama. Nanti habis itu kita mesonan longlongan setelah taraweh. Tidak ada yang neko-neko seperti itu. Nah, sekarang semakin berkembangnya teknologi, kemudian setiap anak-anak muda umur SMP, SMA, atau mungkin SD sudah ada yang punya HP mungkin. Kalau saya mengharamkan HP untuk anak saya, Pak. Saya haramkan ini, saya bawa ini, anak ngerengek ikut tadi itu kalau apa namanya makan main HP saya sita. Kalau orang anak zaman dulu makan nggak mau makan, bapaknya ngangkat ikat pinggang sapu, ibunya ngangkat sapu. Itu generasi 70, 80, 90, 2000. Generasi sekarang nggak mau makan kokomelon. Dikasih apa namanya HP, disetelkan apa nyanyian-nyanyian anak-anak itu tidak ada di generasi kita zaman dulu Pak, gitu. Sehingga nyawa ataupun rotasi anak-anak muda zaman sekarang itu berputar pada alat yang bernama handphone. Begitu pula handphone ataupun berita-berita ataupun mungkin tren-tren yang sedang viral di HP itu ternyata sekarang berubah menjadi gaya hidup anak muda. Berubah menjadi gaya hidup, bahkan berubah menjadi akhlak. Tidak hanya gaya hidup tapi menjadi apa? Akhlak. Perkataan-perkataan, kosakata baru muncul berdatangan. Bahkan kita itu kadang tidak tahu ini kosakata ini artinya apa. Seperti saya ketika awal-awal apa namanya ada game online itu, saya tidak tahu sama sekali apa itu gamenya. Anak-anak ke lingkungan saya setelah sekolah ngumpul depan rumah salah seorang tetangga, wifi-nan, ngumpul ternyata main game online. Habis sholat maghrib kumpul lagi ngobrol-ngobrol di apa namanya pinggir jalan. Ayo engko war ya, pokoknya engko jam 8 war. War ki opo? Ini kosakata baru. Ayo pokoknya engko war, aku duwe skin anyar. Nah, skin itu bahasa Inggris artinya kulit kan gitu. Tapi bagi mereka bukan.
muncullah kosakata baru. Kemarin anak yang nomor 2 apa nomor 1 itu pas TK, pulang dari TK kemudian masuk rumah, ya kan, ganti baju, kita tanya, tadi belajar apa Kak? Kamu nanya, loh kosakata baru lagi. Itu perkataan-perkataan seperti itu menjadi akhlak. Gitu loh. Bahkan sekarang anak-anak muda yang di apa namanya itu tingkatan aliyah atau SMA itu sumpah serapah itu menjadi percakapan yang biasa. Gitu loh, Pak. Yang apa namanya nama-nama binatang diplesetkan menjadi apa itu sudah menjadi percakapan biasa. Kalau kita zaman dahulu itu sudah misuh-misuh, sudah sangat kasar sekali. Tapi di kalangan anak muda zaman sekarang kata-kata kasar tersebut, nama-nama binatang segala macam itu menjadi kosakata biasa. Jenengan kalau dulu ketemu guru bahasanya kromo inggil, anak zaman sekarang inggil dikromokan, gitu. Bukan kromo inggil, semuanya bahasa-bahasa gaul mereka. Malah yang dituntut itu adalah gurunya harus mampu mengikuti perkembangan tren bahasa anak zaman sekarang. Makanya kalau saya takutnya nanti KBBI nggak berguna, Pak. Ini pelajaran bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia slang atau bahasa Indonesia serapan anak zaman sekarang. Coba bayangkan, anak zaman sekarang itu yang sekolah SMP SMA, kita suruh buat kalimat sederhana yang bagus saja dari subjek, predikat, objek, keterangan, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Apalagi memakai bahasa kromo inggil, gula badhe tindak dumateng peken, apa Mas jenenge peken? Nggak tahu, ngerti ku teken. Nah, gue ngerti. Enak pekan saya nggak tahu. Anak muda zaman sekarang seperti itu. Nah, sehingga apa-apa yang menjadi mungkin awalnya itu tidak terlalu viral. 1-2 konten kreator yang memulai itu. Tapi ketika rating atau apa Pak ya namanya view, ya view yang nonton atau yang komen atau yang subscribe dan like itu banyak, sehingga diikuti oleh konten-konten kreator lainnya, gitu. Kan? Sehingga makna ibadah puasa yang tujuannya untuk refleksi diri, muhasabah diri, dengan menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala itu bergeser dari muhasabah diri menjadi mampang diri. Mampang di mana? Ya mampang di HP-nya. Baik di status-statusnya ataupun di platform-platform media sosial lainnya. Anak zaman sekarang kalau tidak rame tidak mau bergerak. Kalau tidak ada koncone tidak mau bergerak. Di sisi lain HP itu memiliki manfaat yang begitu besar, luar biasa. Seperti sekarang kita kajian direkam pakai HP, siarkan langsung kan, mungkin di sana banyak sekali yang mengambil faedah daripada siaran kajian tersebut. Faedahnya banyak. Kita bisa melihat kajian-kajian para alim ulama di Indonesia ataupun di luar negeri. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Salim Afillah, ada Gus Baha dan lain sebagainya. Banyak sekali kajian-kajian yang ada di HP itu. Bahkan mungkin kajian-kajian zaman sekarang seperti ini sore hari ini itu juga menjadi tren. Nah, apa sebelum kajian Bismillah tawakaltu kajian lur kan gitu. Kan gitu Pak. Bismillah tawakaltu kajian lur kan gitu. Dan apa namanya yang itu yang bakul pakaian, bakul jalan, kajian jalan, seimbang lur dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi apa namanya? Seakan-akan kesuksesan seseorang itu diukur dengan statusnya di media sosial. Makanya sekarang menjamur di mana-mana.
yang dikatakan apa namanya? Kalau ibu-ibu itu apa Bu? Me time, ya, me time, waktu sendiri. Zaman biyen mbok-mbok nggak ada me time, adanya itu kolonan panjenengan time. Nggak ada kok ibu-ibu pakai me time nggak ada. Jam 3 pagi sudah bangun ke pasar, kita sudah cetik gening, liwat, ngosek beras, dikukus. Kok dikukus Pak? Di apa? Didang, di kukusan tuh bukan dikukus ya? Itu kan kalau dulu kan pakai dandang terus taruh di kukusan berasnya di situ. Itu namanya apa? Ngaro, wadikaro seperti itu. Cetek geni, gitu. Nyetek geni ini pakai apa namanya itu? Pakai korek api yang jas, itu belum ada gas, belum nyala, disebul-sebul sampai paru-parunya itu membengkak. Itu ibu-ibu itu. Belum isah-isahnya, belum umbah-umbahnya, belum kelut-kelutnya, belum nyapu-nyapu latar, sak kalen-kalen disaponi ibu-ibu ini. Iya, ibu saya tuh kalau menurut saya sapu-sapu itu sama mbah itu, mbah Jejeruk itu, nek nyapu ki aja ndingluk wae le, ndangao. Kalau sapu-sapu jangan ndingluk saja, tapi juga ndangak. Sawang kan yang dhuwur ya akeh, kan gitu loh. Jadi harus disapu juga. Itu kan apa namanya doktrinnya mbah-mbah zaman dulu itu. Gitu. Mau me time kapan? Belum nanti bikin sarapan, nyiapkan anak sekolah, kan gitu. Menyiapkan sarapan. Makanya ibu-ibu itu biasanya kalau apa namanya pagi hari itu mending beli di pasar. Jadi engkau masaknya jam 09.00 ngirim yang sawah, kan gitu. Ya kan? Itu sudah tidak ada waktu lagi. Belum kalau ketelak rewang yang mai tonggoni, belum kalau ketelak apa acara-acara yang lain, kerja bakti, posyandu, pos lansia. Ada Bu pos lansia Bu? Hah? Senam ibu-ibu mbah-mbah itu loh ya, senam pelang-pelang dikasih bubur kacang hijau. Iya, ini tidak ada yang dinamakan me time, itu tidak ada. Kalau me time-nya para istri Nabi itu ya ketika malam hari. Seperti siapa? Zainab radhiyallahu anha. Beliau itu kalau malam hari itu selalu memiliki tempat khusus di Masjid Nabawi antara dua tiang tengah, lalu di yang belakang, kemudian antara dua tiang itu diikat oleh tali di tiang satu, kemudian diikat tiang selanjutnya, sehingga seperti jemuran situ, setinggi dada beliau. Nanti kalau sholat malam kok nggak kuat, nanti beliau sedekapnya itu di bawah tali itu, Allahu Akbar. Nah, talinya itu di bawah keleknya beliau. Nanti kalau nggak kuat berdiri, itu bersandarnya pakai tali, biar kuat berdiri. Saking seriusnya beliau menganggap sholat malam itu me time-nya siapa? Zainab radhiyallahu anha. Itu. Me time-nya ibu-ibu zaman dulu itu ya me time-nya itu kumpul dengan tetangga, petan-petan, rasan-rasan, rasan-rasan, petan-petan, kemudian ngobrol kok rasan-rasan ngerumpi biasa seperti itu ya. Sambil kalau di tempat saya itu nganam eblek. Ada yang petan-petan, ada yang nganyam eblek dulu Bu. Sini apa? Gripik nggih. Kalau Jejeruk itu gripik, mbak saya itu tukang bikin gripik. Kalau eblek itu kan itu prosesnya lama sekali, harus dikerok, dikesek segala macam, harus dipanggang, bambunya itu dipanggang di atas arang bara api segala macam itu sampai dikebet. Kebet itu dianyam menjadi itu ragangannya, topi caping itu di sana. Itu seperti itu me time mereka, me time yang menghasilkan. Maka ibu-ibu muda, mbak-mbak ini kok liburan nganam. Diajari bunga ya. Mas saya sering bilang ke santri-santriwati itu, kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, nganam mau. Gitu loh. Nganyam apa Bu? Nganyam bambu atau nganyam tas plastik yang buat ke pasar itu seminggu dapat 50 kan lumayan. Kalau tas itu di tempat saya upahnya 1.500 per tas. Ini kalau sehari dapat 50 berarti berapa? Sehari 75.000 rupiah, ya kan? Sebulan berapa?
1.800.000-an. Oh, produktif nih. Sedinten 50 tas. Nah. Iya bisa sambil ngomong anak nganam gitu kan jadi pas sudah ahli kan tanpa perlu melihat sudah bisa sendiri itu nanti otomatis jadi. Nah seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itu arahnya arusnya anginnya berubah 180 derajat. Anak-anak zaman sekarang pun sekolahnya tidak seperti zaman dulu. Jenengan biyen kan bidal sekolah ta Pak kalih bapak jenengan ibu jenengan. Niku mawon jam 11 enjing ning jenengan geger wangsul. Ndang ditutuk Pak loncengi suwen. Pokoknya penting adzan zuhur pun dugi griya. Nggih ta? Nggih. Anak zaman dulu saya SMP itu kok kelas 3 SMP 2 bulan sebelum UN itu disuruh les di sekolahan daripada zuhur sampai jam setengah 2 siang. Nah itu yang masuk kelas paling cuma 1/4-nya itu. 3/4-nya lari bolos. Saya juga heran Bu, Pak dengan anak zaman sekarang. Sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam berapa? 3 sore. Kok betah? Kok mboten bedal? Kok mboten bolos? Itu harusnya kan waktu pendidikan yang lebih banyak, harusnya menambah jam mengajar, harusnya hasil pendidikannya lebih baik. Gitu. Bisa jadi kualitas pendidikan kita itu menurun karena kualitas mengajarnya menurun. Kenapa kok kualitas mengajar menurun? Karena visi misi seorang guru tidak seperti dulu lagi. Zaman dulu anak tidak nggarap PR digiti sikile sampai lecet ndak apa-apa. Tidak ada kasus polisi-polisian. Saya punya guru namanya Pak Sudarmaji. Rumahnya Selopanggung, jeneng kalau tahu. Itu guru wali kelas saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD zaman dulu umur berapa Pak? 9 tahun. Itu zaman saya 99 atau 98 itu. Pokoknya zaman-zaman Krismon Soeharto Lengser itu. Itu kelas 3 baru diajari poropistul, pembagian. Kalau ada yang tidak bisa mengerjakan di papan tulis sama beliau itu, ya Allah yahfadzuh, itu kepala kita dijentuskan ke bor. Bor itu bukan mata bor, tapi apa? Papan tulis dari triplek kayu itu yang pakai kabel itu, jentuskan dihuyek-huyek. Ngono ora iso. Ora ngrungok nih diterang nih. Habis di apa? Dijentuskan Pak. Dijentuskan seperti ini, Bu, diambil kepalanya kemudian ditatapkan lagi, ditatapkan ke papan tulis dan dihuyek-huyek, itu namanya menjentuskan. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Setelah dijentuskan ke papan tulis, dijewer. Garap neh ono ning pojokan kelas. Seperti itu, Pak. Gitu. Ada yang berani tidak mengerjakan PR, itu kemoceng sudah ganti berapa kali sulak itu. Patah terus padahal rotan loh. Bayangkan saking seringnya kita dipukuli sama guru-guru kita zaman dahulu itu, tapi tidak ada yang marah, tidak ada yang ngadu-ngadu sampai ke pengadilan, tidak ada. Kalau guru zaman sekarang fokusnya apa? Sertifikasi. Gitu. Ngurusi berkas-berkas saya itu melihat ibu saya sendiri ya, kebetulan juga guru MTS gitu kan. Kok tiap pagi habis pulang sekolah sore sampai malam itu depan laptop nyapo to Bu, jenengan niku napa to Bu, kok sibuk men dan ngurusi berkas-berkas iki to. Dadi nggih napa, sertifikasi kan lumayan iso tanggo umroh kan gitu. Itu sampai kacamata digoyang-goyangkan berapa kali gitu. Sampai jam 1 malam, sampai jam 12 malam. Ya Allah gitu. Gurunya sibuk sertifikasi. Sehingga kurang maksimal dalam mendidik murid-muridnya, siswa dan
siswinya. Nah itu mungkin ini salah satu penyebabnya. Tapi kalau saya memandang penyebab perubahan arus dan arah anak-anak muda, entah itu perkataannya, entah akhlaknya, entah kemampuan logika berpikirnya, entah yang paling penting itu mentalnya, itu adalah ini. Apa Pak, Bu? HP. Mental anak sekarang tidak sekuat dan setahan mental anak zaman dahulu. Apalagi ketambahan sama yang dikatakan parenting itu. Bunda, ayah tidak boleh membentak anak. Enggak boleh Pak. Jadi kalau anak salah, anak memecahkan kaca rumah, gitu, menggores-gores bodi motor pakai paku atau silet, tidak boleh dibentak Bunda, kan gitu. Nek kula nggih kula leb-lebne teng iya. Iya, sehingga muncullah generasi manja, mentalnya mental kerupuk, kena angin lodongnya dibuka melempem. Kalau anak dulu jangankan lodong, diuncalnya di tengah jalan, diidek-idek sama truk, dihujani petir pun masih tetap kuat. Mentalnya mental apa? Mental karet, bandel. Bandelnya nggak karu-karuan itu. Dipisui, dipukuli, diapa-apakan tesih tetap main boten pun gara PL. Jenenge cah zaman biyen. Gitu. Ngene apa nggih? Jenengan niku lho Pak, ngaku mawon. Sing tukang-tukang bolos niku lho. Niki sudah ketahuan niki alumni tukang bolos niki. Iya. Itu mental karet ya. Diomongin nggih Pak, nggih Bu sendika gawuh, nggih saestu kula mboten gitu ya. Tapi keluar dari sekolahan nggih nakal lagi, nggih bandel lagi, nah gitu. Maka ini penyebab utamanya. Kenapa? Karena tren-tren yang ada itu mempengaruhi pola pikir anak-anak muda zaman sekarang. Tadi yang saya katakan bahwasanya ibadah Ramadan seharusnya menjadi momen ataupun kesempatan untuk refleksi diri, bercermin kepada diri sendiri. Selama 1 tahun yang lalu, sudahkah aku menjadi pribadi yang baik terhadap diriku sendiri, terhadap keluargaku, terhadap agamaku, terutama terhadap Tuhanku, ataukah belum? Itu kan kita refleksi diri, bercermin terhadap diri sendiri. Apakah lisanku selama 1 tahun ini itu sudah menjadi lisan yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa mempraktekkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Sudahkah lisan kita mempraktekkan hadis ini, atau sudahkah lisan kita mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia perkataan yang baik, atau belum? Kan gitu. Sudahkah mata ini ya kan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sudahkah memandang hal-hal yang Allah perintahkan? Memandang itu dapat pahala Pak, kadang dapat dosa. Itu semua anggota badan kita, jika kita letakkan pada perkara-perkara yang Allah perintahkan dan bolehkan, itu dapat pahala. Sebaliknya, kalau kita letakkan pada tempat-tempat yang Allah haramkan, itu dapat dosa. Mata memandang suami memandang istri, istri memandang suami, dapat pahala. Kenapa? Karena ketika laki-laki memandang lawan jenisnya dengan syahwat, dapat dosa. Kalau suami memandang istrinya dengan syahwat, dapat pahala. Padahal sama-sama syahwat, tempatnya berbeda. Satu dapat dosa, satu dapat pahala. Telinga mendengar, gitu kan? Yang satu mendengar rasan-rasan temennya, iya toh yo. Lah iya. Yang ngono dhek ben aku ngerti. Kuwi ngono dhek ben karo kancane kae lho sing omahe tawang mangu kae. Kuwi ngono
dolan neng Gunung Kemukus. Gek nyapa njal. Mun kita mendengarkan pura-pura sapu-sapu sambil menempelkan telinga di pagar. Seperti itu. Pura-pura buang sampah atau pura-pura ngangkat jemuran. Kan gitu. Itu mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Kenapa? Karena itu adalah suara-suara yang menyingkap aib-aib saudara kita. Tapi kalau telinga kita gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian, ceramah, mau'izah hasanah, tilawah Quran, zikir-zikir, pahala nama buatan? Dapat pahala. Sampai kemaluan seorang muslim itu jika diletakkan pada tempat yang Allah halalkan dapat pahala. Sampai sahabat pun heran, apakah kita mendatangi sahabat kita kemudian dapat pahala ya Rasulullah? Kok bisa? Nabi menjawab, iya. Coba kalau kamu taruh sahabatmu pada perkara yang Allah haramkan, dapat dosa enggak? Injil Rasulullah, bakal bisa dirajam, bahkan bisa dicambuk 100 kali. Begitu pula kalau dia menempatkan sahabatnya, kemaluannya pada tempat yang Allah halalkan, maka dapat pahala. Itu nggih Bu nggih, nggih. Yang sudah berkeluarga, maka silakan sering-sering ya mendulang pahala bersama suaminya atau bersama istrinya. Itu betul itu. Apalagi yang isinya 4, pahala terus di bahasa Mendino ini. Tapi kalau jenengan belum kuat jangan Pak ya. Jadi poligami hanya untuk yang mampu. Mampu satu hatinya, mampu hartanya, mampu batin, mampu tenaganya, mampu sosialnya. Harus bisa menghadapi semua omongan masyarakat sekitar. Kalau pengen poligami, ya minimal gaji jenengan itu ya tiap bulan itu kalau berapa toh ibu-ibu jenengan tiap bulan cukupnya 5 juta cukup lah mboten? Kurang Pak. 10 juta cekap lah mboten? 10 juta. Ini tuh gaji nih DPRD loh Bu. Masa ada yang cekap? Nah 10 juta katakan cukup. Jadi jenengan punya 40 juta plus lain-lain tuh nanti. Karena biasanya kan kalau istri itu kebutuhan pokoknya itu bisa kita handle, yang tidak bisa kebutuhan DLL-nya itu. Itu kalau gaji pokoknya istri itu 5 juta, 10 juta, gaji sampingannya itu Pak, tunjangan rapat, tunjangan masak, tunjangan umbah-umbah, tunjangan ngomong anak, gitu. Tunjangan apa lagi Bu? Dondom-dondom, pakaian yang bedah, gitu kan? Apalagi itu banyak sekali, bahkan lebih dari 20 juta itu nanti. Nah, itu katanya beberapa orang yang mengomentari gaji DPR itu loh Pak. DPR pusat itu katanya gajinya sebulan itu hanya 15 juta. Tapi ditambahi dengan tunjangan-tunjangan itu bisa mencapai 400 juta sebulan. Nah itu yang 385 juta dari mana? Tunjangan semua itu. Dan naik mobil, tunjangan naik mobil. Itu buka pintu rumah, tunjangan buka pintu rumah. Rapat tidur, tunjangan tidur ketika rapat. Siapa yang gaji? Jenengan. Jenengan bayar pajak motor, bayar pajak bangunan, bayar pajak usaha. Jenengan makan di restoran ada tulisan pajak 10%. Itu yang dibuat, dikumpulkan semuanya, dibuat gaji bapak-bapak DPR yang terhormat. Nah gitu. Tujuan pembuatan jenengan bayar pajak. Nah ini kalau saya katakan hukumnya, jenengan mesti bakal rame-rame seperti masyarakat Jawa Tengah. Gerakan boikot pajak. Iya betul. Ini kalau dalam daulah Islamiyah itu secara garis besar, secara umum pajak itu hukumnya haram. Membayar pajak itu hukumnya haram. Negara membebani pajak kepada kaum muslimin itu hukumnya haram. Itu yang paling ekstrim. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cari ayatnya manapun,
cari hadisnya manapun, tidak ada yang memerintahkan negara untuk membebani masyarakat muslim dengan pajak. Adanya kalau daulah Islamiyah seperti kekhalifahan, itu yang ditarii pajak adalah non-muslim yang tinggal di negara Islam. Dan mereka ridho dengan aturan Islam atau yang disebut dengan ahlu zimmah. Ya, ahlu zimmah. Mereka kalau dalam madzhabnya Imam Syafi'i yang miskin setiap tahun setengah sampai 1 dinar. Ya, yang pertengahan 2 sampai 4 dinar. Yang kaya 4 sampai 10 dinar per tahunnya. Jadi jenengan masuk fakir, miskin, pertengahan apa yang kaya, Pak? Nah, jangan ahlu zimmah. Jenengan bu ahlu zimmah, kan bukan? Itu yang wajib dibayarkan bagi seorang muslim adalah zakatnya, zakat hartanya, zakat perniagaannya, zakat hasil panennya. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berilah hak panen itu ketika hari panennya. Berapa? Ya nanti masing-masing tergantung. Ya, masing-masing tergantung. Ada yang apa namanya? Kalau hasil panennya itu kurma, entah itu apa namanya itu gandum, kemudian beras, jagung segala macam, apakah buah itu harus dizakati? Bodoh tidak. Kalau buah-buahan tidak. Kenapa? Itu karena buah-buahan itu gampang busuk, tidak tahan lama. Nah, kembali kok sampai pajak segala macam ini penyakit saya, Pak, Bu, mohon maaf. Kalau saya itu sudah di depan mic ini kemudian bahas apa, kok ada satu kata tiba-tiba jeglek di kepala saya, itu kemana-mana gitu. Jadi harusnya itu PLN-nya itu ke Selosari, malah nyampainya kemana? Pelausan sana gitu. Ini penyakit saya, ini saya warisi dari guru saya. Jadi yang jenengan protes memang protes kepada guru saya. Pak Gianto mungkin sudah paham siapa yang saya maksud beliau itu. Ya. Ya. Maka sekarang anak-anak muda ketika bulan puasa yang dilihat apanya, Bu? HP-nya. Ya. Sekarang coba kita lihat yang hadir di kajian sini. Anak muda berapa toh? Tidak ada, anak-anak tua semuanya. Dan anak-anak kecil ini. Ya. Anak-anak kecil, ada anak-anak tua. Umur-umur SMA, SMP, siapa yang SMA angkat tangan? SMA angkat tangan. Nggak ada ya. SMA angkat tangan, SMA. Mbah, jenengan SMA, Mbah? SMA angkat tangan. Sekolah menengah atas sekali, itu mbah-mbah itu. Enggak ada. Yang SMP angkat tangan. Yang SMP angkat tangan. Enggak kan? Enggak ada loh, Bu. Enggak ada. Yang kuliah angkat tangan. Kuliah 1. Lah koncone ndi, Mbak? Nggak ada. Kemana kancanya? Berburu takjil. Kemana kancanya? Bukber. Di mana? Tempat-tempat resto-resto, kafe-kafe yang sedang viral. Demi apa? Konten. Demi apa? Status. Makanya saya katakan tadi, arahnya sudah berganti. Kalau kita dahulu buka bersama itu tujuannya kebersamaan, gitu, lingkungan bersama, bapak, ibu, mbah, sak buyut-buyutnya di rumah bersama, di ruang tamu buka bersama, gitu. Yang satu nyuapi putunya, yang satu nyuapi suaminya, yang satu nyuapi saudaranya, kan gitu. Kebersamaan. Sekarang tidak, bergeser dari buka bersama yang visi misinya itu untuk kebersamaan, berubah menjadi konten. Sekarang waktu-waktu mustajab sebelum berbuka puasa hilang. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang lebih sibuk untuk motoni menu. Kan sebelum berbuka azan tinggal 2 menit lagi. Itu azan, Bu, tinggal 2 menit. Itu masih dipakai tripod seperti ini, kemudian nyalakan HP di video. Detik-detik puasa perdana, guys. Detik-detik buka puasa perdana.
tahun ini guys, hari bersejarah. Yuk kita mulai dengan yang manis-manis. Kan gitu. Mulai yang manis. Ada seperti itu banyak. Kan? Bahkan mungkin mbah-mbah pun juga seperti itu. Nggih Mbah Uti nggih. Lauk gitu kan. Sekarang Mbah Uti Pak, sekarang sudah punya HP Android sekarang Pak. Mbah Uti sekarang Pak. Jangan kalah jenengan. Ini Mbah Uti sekarang tidak mau dipanggil Mbah. Ojo mbok celuk Mbah ta aku ge engko ketok tuwek. Uti saja. Uti. Uti pun tidak mau kalah dengan yang muda-muda. Kan jamaah pengajian Al Khair, jamaah pengajian Masjid An-Nur, jamaah pengajian Jumat Kapindo, Jumat Katelu kelimo gitu kan. Jamaah kajian ibu-ibu lingsir wengi. Wah, segala macam ada itu. Ya, itu namanya ada saja itu. Kan? Itu apa namanya lagi masak kemudian menyiapkan di meja gitu ya atau di lantai di atas karpet gitu. Nah, menu buka puasa perdana guys, kan gitu masih medok nih Mbah Uti itu. 1 bakwan, 2 mendoan, 3 lentuk, kolak jangan lupa guys, kan gitu lagi. Nah, kolak jangan lupa, sausnya, sambal kecapnya, segala macam, menunya yang seger-seger saja. Sayur bening godong apa Bu? Kelor. Gitu. Sayur bening godong kelor. Mending kalau di Klaten itu lung, tahu lung Pak? Lung itu kalau orang Magetan dibuat makan sapi. Kalau di Klaten dibuat pelencing. Kalau tidak, gitu. Pelencing, sayur pelencing itu lung. Daun ubi ini loh Bu, daun ubi rambat. Atau kalau tidak dibuat sayur bening. Saya tuh kaget, sayur bening. Napa niki? Lung, ya lung dibae sayur bening. Dah kasari kula ngoten. Nek kangkung kula masih bisa gitu loh. Dan niki lung, Pak. Jenengan sampun pernah? Oh, sering, Pak. Oh, berarti saking Magetan asal niku. Karena mungkin saya yang belum pernah merasakan sayur bening lung niku. Kalau kangkung ya bayam iya, kemudian apa ceme nggih? Ceme. Apa ceme Pak nggih? Itu kalau saya paling tidak suka ceme itu sejak sampai sekarang itu. Enggak tahu Allah alam kenapa. Itu buat sayur bening enak gitu loh ya. Ini lung. Itu difoto buat status, dikirim ke grupnya alumni SPG, alumni apa namanya Kiamat 2012. Ada yang alumni Kiamat Bu, sekolahnya SMA-nya atau apa? Ada alumni Kiamat 2012. Alumni apa dikirim. Lawuhku iki lho lawuhmu apa? Kan gitu. Ya. Bahkan waktu-waktu mustajab ketika sebelum berbuka itu akhirnya hilang, bergeser untuk apa? Upload di media sosial. Anak-anak muda zaman sekarang ketika puasa ternyata waktunya lebih sibuk daripada hari biasa. Hari biasa sekolah pulang sudah istirahat. Sekarang pulang sekolah, oh jangan dulu war takjil dulu. Perang takjil. Kalau tidak sudah pesan-pesan jauh-jauh hari di tempat-tempat yang viral buka bersama, bahkan mungkin rela merogoh kocek yang lebih dalam hanya untuk berbuka puasa. Kan? Siapa yang tahun lalu pernah buka bersama atau mungkin bersama keluarganya atau siapa di Jalan Tembus? Angkat tangan. Pernah toh? Jalan Tembus? Saya sering Bu. Betul. Karena saya kan punya jadwal tiap pekan ke Solo. Udanan kok sore-sore Jalan Tembus melipir. Akhirnya buka puasanya di mana? Jalan Tembus kademen rano anak rano bojo dewean gitu. Ya, maka arahnya berubah, arusnya mulai bergeser. Sekarang puasa yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai bulan yang paling mulia, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, bulan yang dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, bulan yang pintu-pintu neraka semua ditutup, setan-setan dibelenggu, bulan yang amal soleh dilipat gandakan, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul
Qadar, bulan penuh dengan maghfirah, dan bulan-bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan, itu ternyata tidak mampu menjadi bulan untuk anak-anak muda kita itu memperbaiki diri. Iya, coba sekarang kalau sahur kita bagaimana, Pak? Ya bangun, wudhu, minum air putih hangat sebentar, kemudian mulai makan sahur. Sekarang tidak. Jauh sebelum masuk bulan Ramadan mereka latihan dulu. Latihan apa? Kentongan. Bangunkan sahur. Mending masih kentongan. Di beberapa wilayah Indonesia pakai sanharege. Kita pakai kol-kolah kubro. Selain rumah yang horeg, kaca yang horeg, telinga juga horeg. Jantung itu yang jantungan langsung stadium akhir. Iya. Ada Pak seperti itu. Banyak. Jadi suasana Ramadan itu bukan lagi suasana ibadah, bukan lagi suasana tilawah Quran, bukan lagi suasana untuk zikir muhasabah diri, tapi suasana ajang pamer. Ajang apa? Pamer. Sampai banyak anak-anak muda bulan ini atau bahkan bukan tahun lalu di bulan Ramadan mengadakan yang namanya challenge, bukan challenge ya. Itu salange, bahasa Inggris artinya tantangan, gitu loh. Itu dibuat konten, dibagikan ke platform media sosialnya. Lur, pokoknya sasi iki aku kudu katam ping 3. Iya, jadi niatnya khatam Al-Quran 3 kali bulan puasa untuk apa? Tantangan, menantang diri sendiri. Ya kalau dia nantang diri sendiri tanpa diketahui oleh orang lain tidak masalah. Ini dibagikan bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana? Instagramnya. Alhamdulillah hari ke-7 berhasil khatam 1 kali. Hebat guys. Nah, ayo, sama saya yuk, bareng-bareng yuk. Nah, gitu. Mengajak, di sisi yang dia mengajak orang lain, teman-teman yang muda-muda ikut khatam. Sisi yang lain, walau alam saya takut kena pahala riyaknya. Pahala kalau kena riak apa? Terhapus. Ibadah kalau kena supaya dilihat manusia hilang seketika. Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang yang berbuat amal soleh kemudian diiringi oleh perasaan riak seperti orang yang menaruh butiran pasir di atas permukaan batu yang halus, kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, fatarakahu solda, kan gitu, sehingga tidak meninggalkan apa-apa. Nah, itu. Jadi tren-tren anak muda zaman sekarang kalau saya menyikapinya ya boleh-boleh saja asal masih dalam tahap kewajaran. Boleh enggak buka bersama di luar, di restoran-restoran yang viral? Mana tahu Bu sekarang yang viral Magetan Bu? Apa toh? Sate gandong. Oh, sate gandong ada di atas sungai Gandong gitu, sambil koceh. Apa Pak? Kafe apa toh yang hits di Magetan itu? Oh di Mas Pati. Ayam bakar lek setu. Ayam panggang ya? Ayam bakar niku sanes panggang niku. Bu setu. Atau apa? Sate kambing Pak Sarwo. Apa toh? Ayam geprek. Oh, enggak. Saya tuh malah tidak terlalu suka makanan-makanan seperti itu toh. Paling enak ya kalau buka puasa itu ya tengkleng kalau sate kambing. Kalau enggak nggih iga bakar sama kunro. Gitu. Mungkin ngombene niku unjukane sing kula niki favorit kula nggih. Jenengan ampun malu-malu. Nggih. Niku timun dipasrah nggih, kemudian dicampuri perasan lemon, ditambahi dengan air gula. Tambahi es. Es apa namanya, Pak? Es bawut. Wah, itu kalau habis makan sate kambing minum itu seger. Ya, apalagi yang asamnya, yang kecutnya itu agak kecut gitu, yang rodok pucut gitu. Tapi ada manisnya, wah enak sekali. Sudah kebayang? Sabar, Pak. Sabar. Masih 37 menit lagi. Sabar. Ya. Ya, kalau disuruh minum es teler apa, saya malah nggak suka, nggak seger.
Disuruh makan apa namanya apa itu? Saya pernah dibelikan apa namanya itu sama adik saya itu. Apa ayam celup keju. Ayam celup keju. Kok saya rasanya mau muntah gitu, Pak. Jujur nggih ngoten. Saya kok lidah zaman dulu ya. Tidak bisa merasakan lidah anak zaman sekarang itu bagaimana. Ya. Maka ini ya, mari kita perhatikan ya, ngabuburit, tren apa namanya ngabuburit yang di pinggir-pinggir sawah sambil ngopi senja gitu Pak. Yang ada yang dulu kan beberapa tahun yang lalu kan lagi viral kopi senja. Seberapa senjakah kamu kan gitu. Loh, saya itu senja sekali. Kenapa? Saya tidak akan keluar dari sawah saya sebelum adzan berkumandang. Kurang senja apa saya itu? Loh, saya juga senja sekali. Kenapa? Saya kalau main bola belum ada yang ngaji adzan maghrib, sebelum maghrib saya nggak akan selesai main bolanya. Kan kurang senja apa? Anak zaman dulu lebih senja lagi Pak. Kan itu. Karena kalau belum maghrib belum dimarahi oleh bapak ibunya. Karena kalau bapak ibu zaman dulu itu lebih sayang ayamnya daripada anaknya kok. Pitiknya jam 5 sore kok belum ngandang digoleki. Iki baban ku sing anak papatnya endi to rong mlewe. Sing pundi to Le? Sing blurik. Dereng ngandang. Anake plain lapangan ditokne mawon. Ngene apa nggih? Ibu-ibu niku Le. Katanya kasih ibu sepanjang masa. Kok sepanjang ayam blurik? Anaknya jam 5 main kemana-kemana itu tidak disuruh pulang. Tapi kalau ayamnya belum pulang, iya. Kalau anak Isa belum pulang, jenengan gelem mboten? Mboten, alah paling nggone koncone. Nek dose kambing jenengan belum pulang ketika waktu Isa, jenengan bingung toh? Bingung. Kenapa? Lebih menguntungkan kambing daripada anak. Kan gitu. Itu mindsetnya ibu-ibu, bapak-bapak zaman dulu. Nah, maka yang apa namanya konten-konten ini anak-anak muda ini Pak, ya, bapak-bapak yang anaknya sudah perawan-perawan, sudah jaka-jaka, ya, tinggal sembung apa tinggalnya saja nanti, kalau sudah menikah, ya, atau kendil, ada ya, Joko Tinggil, Joko Tinggil, Joko Sembung, Joko Kendil, Joko Tarub. Gitu. Ini Joko sinten? Jokowi, kok Jokowi, bukan. Nanti kalau saya ini diedit nggih. Ini kalau diedit bahaya nanti ini. Nanti namanya kalau orang Arab namanya sabukul lisan, kepleset lidahnya seperti itu. Nah, maka beliau-beliau itu yang namanya Joko-Joko itu pembesar semuanya, Pak. Tokoh-tokoh semuanya. Tokoh-tokoh semuanya. Maka tolong perhatikan ininya. Apa? Media sosialnya. HP-nya tidak masalah, sekali lagi. HP tidak masalah karena di situ banyak sekali program-program kebaikan. Anak bisa belajar melalui HP, anak bisa mendengarkan tilawah-tilawah juga melalui HP. Tapi media sosialnya anak-anak remaja, terutama yang perempuan. Walau alam ini Pak, saya nanti kalau anak saya sudah selesai sekolah saya kasih HP atau tidak saya masih khawatir gitu. Masih khawatir ya. Jangankan yang masih perawan, yang sudah berumah tangga pun ternyata terkena fitnah yang namanya jejet. Ada yang selingkuh sana sini, padahal juga jilbabnya itu lebar sekali sampai nyaruk-nyaruk lemah. Nikopnya cadarnya itu sampai menutupi semuanya. Hanya lubang 2 di depan matanya saja itu. Itu terkena fitnah apa? Jejet. Ternyata lanangan yang di HP lebih ganteng daripada suaminya. Lebih kaya daripada suaminya. Badannya lebih bidang daripada suaminya. Menjanjikan dunia yang lebih baik daripada suaminya. Kepencut. Terjadi namun terjadi. Itu saya diceritakan sendiri. Itu oleh Ustaz Hawin Murtawanto, putranya Ustaz Kiai Bukhari Al-Muslimun, itu beliau di Solo. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Itu ada kejadian walau alam itu laki-lakinya itu
entah Islam bukan Islam, entah Syiah, entah Nasrani walau alam itu pakaiannya kalian jenengan itu agamis beliau. Ikhwan, jenggotnya itu ikhwan sekali gitu loh Pak. Kalau saya kan bukan nggak terlalu ikhwan gini kan. Jenggotnya itu nggak terlalu ikhwan. Ini jenggotnya itu ikhwan sekali gitu loh. Batuknya itu ikhwan sekali gitu loh. Jadi kalau ketika melihat itu sosok ikhwan ideal seperti ini. Itu targetnya laki-laki ini itu ibu-ibu muda yang baru punya anak satu, yang mungkin baru menikah berapa tahun, 2-3 tahun. Itu ditipu oleh laki-laki ini sampai ke pintu zina. Dan korbannya tidak 1-2, belasan. Di mana Solo? Mana Solo Pak? Tetangga kita itu loh. Di balik Gunung Lawu itu Solo. Itu korban. Korbannya siapa? Ibu-ibu muda yang bukan yang yang kalau keluar rumah pakai itu jepitan rambut diukur ke atas itu pakai piyama ke pasar. Saya itu nggak tahu ibu-ibu itu kok bisa gitu loh. Piyama gambarnya Hello Kitty, bunga-bunga ibu-ibu itu dipakai untuk tidur. Jangan dibawa ke pasar. Loh gimana Pak? Saya juga nggak sengaja loh Pak. Nganter istri ke pasar. Saya kan bagiannya kan kurir Pak. Dan jasa panggul. Itu kan saya kalau ke pasar seperti itu. Oh ada doorpress, jadah, lemper, jadah lagi, jenang, apalagi Pak? Oh iwel. Alhamdulillah. Tapi versi jumbo ya. Itu nggak sengaja nemani istri beli ikan, beli udang, beli ini, beli apa, beli pecel. Nah ada ibu-ibu pakai Honda Beat warna merah putih, sampai ingat saya tuh Pak, mobil Honda motor Beatnya merah putih itu, wes gitu, nyalip saya, gitu kan dari arah belakang, pakai baju piyama lengan pendek, rambutnya itu diikat ke atas, dikasih jepitan rambut yang segede cakar harimau tuh loh Bu. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Iya nek badannya itu enak dipandang gitu. Hampir brojol semua seperti itu. Itu jangan dipakai di luar. Wong kita itu pengennya bersama istri, nemenin istri biar enggak dapat kefitnah sama jenengan itu. Kalau dipandang ya enggak enak gitu kan Pak ya. Kalau enggak dipandang, lah piye saklabatan mata gitu kan, mata kan tiba-tiba gitu saja, tiba-tiba memandang sesuatu yang mengagetkannya seperti itu. Nah, maka mohon berhati-hati. Ya, kembali lagi ke tadi. Ya, maka HP ini bapak-bapak tolong dibatasi, bukan dibatasi pemakainya juga, tapi dibatasi penggunaannya. Anak-anak kita itu menggunakan itu untuk apa? Instagramnya periksa kalau perlu Pak. Periksa. Ini kalau perlu saya ini karena sudah jiwa-jiwa pondok mengakar dalam diri saya itu Pak, itu tiap sebulan sekali dengan pemeriksaan lemari anak-anak gitu. Kalau ada anak-anak buka lemarinya, ada yang bawa novel sita hukum, ada yang bawa majalah neko-neko hukum, gitu kan? Ada yang bawa pakaian tidak syar'i, gitu kan? Nah, gambar kaos gambari piye penak zaman kutole gitu sita seperti itu. Iya. Masa salat dengan pakai kaos di belakang gitu kan seperti gerobak truk itu piye jamak penak zaman kutole gitu. Mending Pak itu Pak. Saya itu kadang-kadang kalau sholat gitu kan tarawih ataupun yang lainnya di belakang bapak-bapak itu, terutama bapak-bapak desa petani itu pakai baju koko putih gitu kan, rada nerawang. Kan Allahu Akbar. Dan saya membaca doa istiftah, gitu kan, kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya namanya juga mata Pak Bu, ngelihat ke punggungnya bapak ini, di balik kokonya itu ada kaos bertuliskan lanjutkan. Siap. Nanti itu. Dan setelah Ar-Rahman Rahim lanjutkan Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Mengganggu. Sudah mau khusyuk Ar-Rahman Rahim, pleng, kan nggak sengaja hilang khusyuknya, buyar. Hilang lagi. Ya Allah, itu gimana seperti itu ya. Saya periksa pokoknya, nggak perlu sungkan.
Kok bapak ini, abi ini, ibu ini kok tidak menghargai privasi anak? Privasimu kuwi dosaku. Ya, Pak. Privasinya anak kalau kita batasi, bapak-bapak akan ditanya di akhirat. Ayo Pak, ketikan tangan-tangan anak jenengan, komentar-komentar yang buruk, kemudian buka yang enggak baik, yang neko-neko. Kita laki-laki yang para bapak-bapak ini akan ditanyakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Timbang so aku digebuki malaikat gara-gara kowe, kok tak gebuki saiki. Kan gitu. Iya. Itu didikannya Rasulullah seperti itu. Umur 7 tahun enggak sholat, jangan marah bunda, jangan marah ayah. Oh, enggak bisa, sampluk. Seperti itu. Pukul, Pak. 7 tahun tidak mau sholat, ngeyel, le sholat, engko tobi ini. Nduk sholat nanti tobu, nanti to bunda, nanti tomi. Oh, enggak bisa. Angkat, unsalkan kamar mandi, guyur wudu. Itu, mangkat. Itu. Enggak ada ditanya kok nanti enggak ada sholat. Gitu. Waktunya apa namanya itu? TPA, kajian segala macam, berangkat TPA, ngangkut capek segala macam. Nyot duit jajan yang Magetan. Siap kan gitu. Oh, kalau jajan siap, TPA enggak siap, sampluk. Udah. Didikan generasi sapu lidi dan kemoceng kita galakkan kembali pokoknya. Saya tidak terima itu parenting yang lembek-lembek, jangan bentak bunda, jangan bentak ibu. Bapak, kita tidak membentak, setuju. Yang membentak adalah tongkat-tongkat kita. Biarkan sapu-sapu kita, biarkan kalau Umar bin Khattab itu mempunyai tongkat yang di ujungnya itu ada apa seperti tali berurai, ada banyak diikat oleh tali kemudian berurai. Namanya durrah dalam bahasa Arabnya itu. Itu beliau adalah khalifah pertama kali yang menyunahkan durrah, memegang tongkat. Itu gunanya untuk nyabeti orang-orang itu. Ketika ke pasar ketemu rakyatnya, petengnya, perutnya itu kok gendut sekali. Iki apa iki? Peteng apa iki? Gitu. Itu ditusuk sama Umar bin Khattab. Ini nyantai saja. Alhamdulillah wahai ambil mukminin min barakatillah. Barokah apa kan gitu kata Umar. Iki bikin orang malas beribadah yang ini iki. Bikin orang apa? Malas beribadah. Salatnya enggak bisa lama gitu. Sampai salah seorang anaknya beliau masuk ke rumah memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang bagus itu, Pak. Kemudian datang masuk ke rumah, tiba-tiba Umar bin Khattab itu nyamplui anaknya. Sampai Asma Hafsah, Asma anaknya Abu Bakar, sama-sama Hafsah itu berkata kepada bapaknya, "Kenapa engkau pukuli adikku wahai bapakku, wahai Amirul Mukminin? Aku melihat dia dikalahkan oleh nafsunya dengan memakai pakaian seperti ini. Maka aku pukuli dia supaya dia kalah dengan tongkatku ini." Itu tidak ngomong apa-apa. Umar bin Khattab tiba-tiba anaknya masuk pakai pakaian yang bagus. Kan? Itu jangan-jangan seperti ini. Kamu mentang-mentang bapakmu presiden, bapakmu khalifah, bapakmu bupati, pakaianmu kayak gini, ora iso. Gitu. Itu kata siapa? Umar bin Khattab. Di belakang pundak beliau pakaiannya itu ada 4 tambalan dijahit, didondomi. Itu jubahnya khalifah. Gajinya Umar bin Khattab di awal-awal beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Itu kata Ali radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Apa yang aku kan sudah sibuk dengan urusan kalian ini dan aku tidak mampu bekerja. Bolehkah aku mengambil sesuatu dari Baitul Mal ini?" Kata Umar bin Khattab kepada para sahabatnya. Ali berkata, "Boleh." Apa? Makan siang dan makan malam tok. Maka itulah gaji Umar bin Khattab tiap harinya. Apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam beliau tok. Mau beli pakaian tidak bisa, akhirnya sobek didondomi lagi, sobek dondomi lagi, sampai ada 4 tambalan di pundak beliau. Bayangkan Pak, ini jas saya ini jauh lebih bagus daripada jasnya Umar bin Khattab. Kalau saya seperti ini ngisi di sini, tiba-tiba Umar kok datang, saya disamplui paling sekarang ini. Kan? Kok jasmu apik men kan gitu. Iya Pak, betul. Maka mari kita galakkan kembali ya, parenting
sapu dan kemoceng. Seperti itu. Tapi jangan terlalu sadis nggih. Pokoknya waktu-waktu apa Pak, Bu? Perkara dunia kita masih bisa toleran. Tapi perkara akhirat, sholat, perkara ngaji, perkara apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan agama, jangan ada toleransi. Kenapa? Ini hubungannya dengan kehidupan akhirat dia, anak-anak itu. Ya. Ini yang nomor 3 ini anak saya ini, alhamdulillah 2 hari bisa sampai sore. Ini TK kecil, puasa sampai sore. Itu apa? Selain saya iming-imingi, saya ancam juga itu. Terutama yang nomor 2, itu nggak tahanan lapar itu. Sejak tadi siang kemarin tuh lapar, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Itu ya apa namanya, mau nggak mau kita ya kalau bujukan tidak bisa, bujuk nggak bisa, apa terakhir? Ancaman. Seperti itu. Ancamannya seperti itu, Bu, kita iming-iming hadiah. Nanti kalau sudah berhasil buka puasa, kita beli es krim. Kan gitu, Pak. Itu adalah kaidah pendidikannya Islam. Ada iming-iming pahala surga, ada ancaman neraka. Berbuat maksiat, mencuri dihukum enggak? Potong tangan, kan gitu. Kita berbuat kebaikan diberikan pahala enggak? Pahala. Bahkan bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Kan seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan parenting Rasulullah SAW itu apa? Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikan anak-anak kita hadiah. Ini tahun lalu mereka berhasil puasa itu, yang ini belum, yang 2 anak itu berhasil apa namanya puasa, meskipun ada yang 1-2 hari bolong, yang satu lagi 3 hari bolong, minta mainan. Sudah, saya bawa ke dunia mainan. Itu Pak, yang di mana itu? Depan pos mode itu. Satunya minta ini, minta itu. Sudah, harus siapkan uang, ya siapkan. Gitu loh. Mau apa? Ini di apa? Sudah, saya nggak nawar-nawar lagi. Kecuali yang neko-neko itu saya nggak bolehkan. Ini apa? Seberapa? Sekian. Saya batin. Yo, kaya tak iyo ini yo dimin kae. Harusnya kan saya berikan batas maksimal 100.000. Lah anak kula pinter. Golek mainan niku yang di atas 200.000. Tekor kalau niki. Jadi kalau satu anak enggak masalah, kalau 4, Pak. Satu anak 300.000, 4 anak berapa? 1.200.000. Ya memang harus berani keluar uang gitu loh. Harus berani keluar modal. Berilah hadiah anak-anak itu. Ya, anak kita seminggu bisa sholat di masjid atau sehari bisa sholat jamaah tanpa sepatan ibunya. Kalau saya seperti itu, tanpa sepengetahuan umiknya. Karena kalau umiknya itu kan betul-betul kritis masalah ekonomi. Ya, ada kenaikan saham sedikit, itu langsung didebat DPR Pak. Ada kenaikan BBM, kenaikan gas naik, itu langsung mengadakan demo-demo, seminar-seminar. Protes pokoknya, itu umumnya. Uang seharinya sakunya sekian. Kalau ini saya iming-imingi, kamu nanti bisa sholat 5 waktu, tak kasih 5.000. Tapi jangan bilang umi, ya. Itu. Jadi kalau berhasil sholat 5 waktu sehari, saya kasih berapa? 5.000. Sekali sholat subuh 1.000, zuhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000, isya 1.000. Penting seperti itu, penting. Itu untuk anak-anak. Untuk mas-mas, mbak-mbak, masuk ya masih seperti itu. Pak, saya sudah subuh, sudah SMA. Bu, saya sudah subuh, berapa? 1.000. Aku saya SMA loh, Bu, 1.000, 10.000. Gitu. Minimal seblak sak piring. Berapa seblak harganya? 10.000. Iya, 10.000. Atau minimal cimol. Itu 10.000. Tapi kalau anak itu melanggar aturan, adakan aturan-aturan baku. Contoh kalau saya itu jam 9 malam wajib tidur. Itu wajib. Cuci kaki, wudhu, kemudian sikat gigi, kemudian pipis segala macam itu pokoknya sebelum jam 9 harus selesai, sikat gigi selesai, doa sama-sama sebelum tidur jam 9. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kecuali kalau ada acara gitu ya, di rumah ada tetangga, ada hajatan, saya harus rewang sampai jam 11 malam. Jam berapa itu kadang-kadang anaknya mungkin sakit segala macam kan nggak bisa tepat waktu seperti itu. Kalau sebelum berangkat sekolah sarapan dulu, alhamdulillah bisa semuanya. Itu harus adakan anak-anak itu supaya inilah rentetan
kegiatanku dalam sehari. Kalau tidak, Abi marah. Kalau tidak, Umi marah. Kalau aku berhasil dapat hadiah, kalau tidak nggak dapat hadiah, gitu loh. Jadi biarkan mereka berpikir sendiri. Nanti saya diceritakan oleh beberapa salah satu ustadzah di pondok itu, karena ibunya seorang dokter, itu apa namanya dilarang, jangan beli jajan ini, jangan beli itu, jangan beli itu. Pokoknya yang banyak pengawetnya, yang banyak pemanisnya, yang banyak kimianya nggak boleh. Meskipun terkadang itu nyolong-nyolong beli juga gitu. Tapi sampai setelah dia dewasa, beliau ini berkata, merasakan iya, meskipun dulu kalau saya itu ingin jajan itu harus nyolong-nyolong dulu. Kenapa? Takut ketahuan Abi, takut ketahuan Umi. Seperti itu, Bu. Sampai dewasa, sampai mau untuk sekolah pun ingin beli jajan yang banyak kimianya itu terngiang-ngiang dalam hatinya. Oh ini enggak boleh, oh ini enggak boleh. Oh, sudah habis nih. Sudah habis. Jam berapa bukanya? Ini sampai terawih Pak kajiannya. Ini kalau tidak dibatasi saya bablas ini. Baik. Ya, maka itu salah satu caranya. Oke. Maka yang pertama, terakhir kali, untuk anak-anak muda, tolong ibu-ibu, bapak-bapak betul-betul adakan pengawasan secara berkala mengenai apa? Handphonenya, entah itu media sosial segala macam. Ya. Kemudian perhatikan ibadah anak kita, terutama di bulan Ramadan, subuhnya, zuhurnya sampai isanya, tarawehnya itu betul atau tidak. Kemudian apa namanya, tilawahnya. Kalau perlu kita adakan dengan anak-anak kita itu apa Pak? Mutabaah atau apa namanya itu, kalender baca Quran. Ya. Ayo nak, ayo kak, ayo dek, bersama-sama, sama sini, sama Abi, sama Umi, baca Quran. Ya. Kalau saya sama istri itu biasanya satu hari minimal 1 juz kalau bulan Ramadan. Kalau anak-anak ya sedapatnya. Kalau yang ini itu satu hari 1 halaman Iqra Pak. Kalau puasa saya tambahi. Kalau hari biasa 1 halaman Iqra itu. Kalau belum lancar ulangi lagi. Sampai marah-marah itu. Kok ini terus ulang-ulang terus, kata ustazah sudah lancar. Enggak, sama Abi belum lancar. Gitu. Ulangi lagi gitu. Kalau bulan puasa, tambahkan 2 halaman, tambahkan 3 halaman. Di waktu-waktu kita ngaji, ajak bersama-sama duduk. Jangan nyuruh. Kalau anak umur TK, SD, jangan disuruh, diajak. Salat diajak, gitu loh. Salat diajak. Tarawih tadi malam itu saya ajak. Udahlah ngompol, Pak. Terus udah witir rakaat kedua ngompol. Kenapa kok tiba-tiba ternyata basah? Sebelum sampai merembes, saya angkat, saya lempar ke kamar mandi itu. Semalam itu. Dilalah saya di bagian belakang gitu, softnya itu belakang, yang imam itu anak pondok gitu. Dilalah itu ketahuan, langsung saya angkat itu. Sama adiknya yang perempuan itu nangis nyari saya karena saya tinggal lari ngurus dia ini. Alhamdulillah bisa itu sampai selesai tarawihnya. Diajak, jangan disuruh. Diajak, kalau jenengan imam ya sudah, apa namanya, anak itu taruh samping jenengan. Aja imam ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Biar anak itu tahu gerakan kita, tahu bacaan kita, bisa hafal Al-Fatihah dari bacaan kita. Kalau misalkan kita tidak imam, taruh paling pinggir, taruh anak di samping kita. Kalau laki-laki, begitu pula ibu-ibu, diajak, ayo sholat seperti itu. Ini apa namanya, beberapa mungkin tips dan saran ya untuk kita semua selaku orang tua. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita ambil hikmahnya, manfaatnya. Sekali lagi mohon hati-hati, mereka ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini adalah tabungan kita. Awaladin solihin yada'u lahu. Kalau tidak soleh tidak diterima pahalanya. Doa anak yang diterima adalah doa anak yang soleh, anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan maksiatnya, yang lebih suka dalam beramal saleh. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ini doorpress dulu nggih. Aduh, silakan, ini sudah mau buka puasa dibagikan. Ini langsung saja yang belum dapat doorpress siapa ini? Anak-anak saja, anak-anak 2, 3 sini, maju ke depan. Maju. Maju, 2 itu yang berdiri, maju. Ini sudah mau, maju sini. Ambil yang mana? Anak-anak 2, maju. Ayo, maju.
Ya ini, ya. Ayo, ini jadah. Nah, ini jenang. Ya cepat. Satu. Nah, sudah terlambat. Ya ini, ya. Baik. Nanti lain kali tolong diperbanyak untuk anak-anak Pak ya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk kajian kita sekali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran dan istiqomah untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penyampaian materi dari dari Ustadz Bahrudin Asadullah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dan juga semoga nanti generasi-generasi kita terhindar dari fitnah-fitnah yang ada di sosial media, dan juga nanti menjadi generasi yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Di sini akan kami sampaikan beberapa informasi. Untuk yang pertama, nanti insya Allah di musola Aroma ini juga akan diadakan sholat taraweh. Jadi bagi jamaah yang sempat bisa menyempatkan diri untuk taraweh di sini. Dan yang kedua, untuk pemateri pekan depan insya Allah akan diisi oleh Syekh Adil. Beliau adalah dai dari Yaman. Beliau lulusan magister jurusan syariah dan konum di Universitas Sanaa di Yaman. Jadi monggo Bapak Ibu yang pekan depan longgar diharap untuk hadir pada majelis karomah selanjutnya. Demikianlah acara karomah pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari apa yang disampaikan, dan semoga kita mendapatkan keberkahannya juga. Untuk yang terakhir kalinya, apabila kami sebagai MC ada salah dan keliru, kami mohon maaf. Akhirul dawana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.